Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada baik-baik saja. Dengan saya Bung Ropan dan tim nasional kita yang dipimpin oleh pelatih kepala Sintayong hari ini sudah tiba di Qatar, tepatnya di Doha, untuk bersiap ikut dalam putaran final Piala Asia 2024 di Qatar, di mana kita tahu bersama kita berada di grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Sebelum ke sana, kita melakoni 3 laga uji coba. 2 sudah selesai, tanggal 2 dan tanggal 5 Januari yang lalu melawan Libya. Dan sekarang kita akan menghadapi tanggal 9 itu lawan tim yang kuat, ya, lalu tim terbaik di Asia, Iran. Iran ini berperingkat 21 di ranking FIFA. Jadi ini kelasnya memang sudah kelas Jepang dan kelas Korea Selatan. Iran menjadi langganan ikut di Piala Dunia. Dan kita beruntung, ya bersyukur bisa mendapat lawan seperti Iran. Dan mereka bisa menerima kita. Dan ini akan menjadi sesuatu yang harus dimanfaatkan dengan baik ketika kita tampil dengan tim terkuat, salah satu tim terkuat di Asia yang saya bilang tadi. Dan ini akan mendapatkan banyak pelajaran tentunya, bagaimana cara Iran bisa bermain. Dan kita ini cocok karena lawan pertama kita di grup D Irak, tetangganya Iran. Jadi kita mainnya mungkin tidak beda-beda jauh, ya, tetapi ini akan sekali lagi saya bilang harus dapat dimanfaatkan oleh semua pemain untuk melihat apa yang harus dilakukan ketika menghadapi Iran dalam laga uji coba terakhir. Dalam ini mungkin tertutup, ya, tidak secara terbuka, tapi dari sini kita bisa ambil manfaat untuk menghadapi Irak, ya, karena Irak kita tahu juga mengalahkan kita dengan 5 gol di Basra di kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia di grup F, dan kita dibantai habis di sana. Dengan posisi Irak itu sama, ya, pelatih Jesus Casas, pelatih Irak ini membawa pemain yang sama ketika mengalahkan kita. Makanya ini pertandingan yang baik buat kita melawan Iran. Bukan soal hasil, ya. Kalau bisa dikatakan dengan ranking yang begitu jauh, ya pasti, ya, kalau kita kalah lawan Libya 2 kali, apalagi melawan Iran. Iran itu di atas Libya. Jadi ya kita harus bisa bersiap menerima hasil apapun di sini. Makanya saya bilang harus ada manfaat yang baik dari pertandingan lawan Iran ini untuk kita bawa. Karena yang orang tunggu itu adalah pertandingan di turnamen yang resmi. Karena resmi ini yang nanti-nantikan. Lawan Irak, lawan Vietnam, dan lawan Jepang. Dan Jepang tim terbaik, sama kualitasnya dengan Iran. Nah, kita kan berhadapan di jadwal itu diuntungkan juga dengan Jepang terakhir, tanggal 24 Januari. Karena setelah Irak kita Vietnam. Ya. Nah, tim sekarang sudah berada, saya sudah coba cek kemarin, berbicara dengan 2 orang dalam penting dalam official tim Indonesia. Pertama dengan Pak Sumarji, manajer, kemudian Pak Endri Irawan juga salah satu manajer yang ikut untuk bisa menanyakan kepastian tim ini, yang kemarin sudah bersiap-siap mereka berangkat dan hari ini sudah tiba. Mungkin pada sore nanti itu harus langsung digeber untuk latihan, ya, latihan ringan dulu tentunya sebelum besok ada pemahaman tactical, ya, game plan bagaimana untuk menghadapi laga uji coba melawan Iran. Dan ini yang dinantikan. Pertandingan ini saya belum tahu, ya, apakah akan siarkan, tapi mungkin enggak karena tertutup, ya, tidak boleh dilihat oleh banyak orang. Ini permintaan juga mungkin dari Iran, ya, untuk bisa pertandingan ini secara tidak bisa disaksikan oleh penonton dan umum, ya. Tidak mengapa, tapi yang pasti kabar info terakhir bahwa tim ini berangkat dengan 28 orang, walaupun hanya 26 pemain yang masuk dalam lift dalam daftar di AFC, ketentuan yang berlaku di Piala Asia ini. 2 sudah dicoret, memang tidak ada Adam Alis, ya, gelandang dari Borneo, dan juga dengan Arkan Fikri, juga gelandang dari Arema Malang. Tetapi baik Adam Alis atau Arkan Fikri itu di bawah, diangkut. Nah, saya berbicara tadi dengan Pak Sumarji, di bawah semua. Pak Endi juga bilang, ya Bung, mereka diangkut semua, tidak dipulangkan. Ya, ini untuk bisa menjaga kebersamaan, kekompakan di dalam tim. Ya, makanya Adam dan juga dengan Arkan itu ikut bersama-sama. Bahkan dalam latihan mereka bisa ikut bersama-sama. Ya, ini biar lebih enak, mereka bisa menyaksikan teman-teman, memberikan support terhadap teman-teman yang
berlaga nantinya di pertandingan grup D Piala Asia. Jadi bagi Adam dan bagi Arkan ya tetap semangat, terus berlatih bersama dengan tim, dan makanya mereka itu masuk di dalam rombongan bersama-sama, dan tentunya secara psikologis akan sangat berdampak ketika mereka dicoret dan dipulangkan, kan ini akan lebih sakit buat mereka juga karena sudah ikut bersama-sama latihan TC di Turki, di Antalya, tapi dengan membawa terus mereka ikut di dalam tim bersama-sama, ikut latihan ya secara kebersamaan, ya mereka ya mungkin makan bersama dan apapun yang dilakukan semua dalam satu gerbong. Nah, ini baik ya untuk Adam dan juga dengan Arkan Fikri, apalagi kita bicara dengan Arkan Fikri. Arkan masih sangat muda ya. Ini pemain paling muda yang ada di tim kita ya Arkan Fikri. Baru kemudian mungkin dengan Marcelino. Punya masa depan yang baik, dan ini menjadi aset, salah satu aset terbaik yang juga pasti akan terus diberikan kesempatan oleh pelatih STY. Nah, tim ini ya sekarang dalam kondisi baik. Ya, walaupun kita tidak melihat Asnawi bermain kemarin, ya mungkin ditunggu kebugaran dia, dan semua pemain sudah bisa menyatakan bertekad untuk tampil sebaik mungkin, ya melupakan hasil uji coba, ya, untuk diambil hikmahnya dalam pertandingan nantinya di lawan Irak. Ya. Lawan Irak nantinya itu sesuai jadwal teman-teman semua ya, saya ingatkan itu akan bertanding, sudah tahu pasti tanggal 15 Januari. Pertandingan itu dimainkan di Stadion Ahmed bin Ali. Jamnya disesuaikan dengan Indonesia, itu jam 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Laga ini, laga pertama kita di grup D ini akan disiarkan oleh RCTI ya, salah satu stasiun televisi kita. Sekali lagi itu tanggal 15 di Stadion Ahmed bin Ali. Kemudian lawan Vietnam itu 4 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Januari. Ya, akan bermain Indonesia lawan Vietnam itu di Stadion Abdullah bin Khalifa. Ya, pada pukul 21.30 juga akan disiarkan secara langsung. Ya, pertandingan terakhir pada tanggal 24 melawan tim kuat Jepang. Duel lawan Jepang ini akan bermain di Stadion Altumama. Stadion Altumama ini jamnya agak lebih sore ya. Walaupun ini sudah masuk malam, jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu lawan Jepang. Semoga tim kita bisa mendapatkan hasil baik sebelum melawan Jepang. Artinya lawan Irak dan lawan Vietnam. Itu kan yang dinantikan oleh banyak orang. Ya, doa dari semua orang untuk kita bermain bagus, ada hasil positif sehingga kita bisa berharap tim ini melaju ke fase berikutnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh STY bahwa membawa tim ini ke 16 besar. Namun harus melewati Irak dulu. Kalau dengan Irak itu imbang aja nggak usah menang, udah aman, sehingga kita akan bertarung habis-habisan dengan tetangga kita sama ASEAN yaitu Vietnam, dan Vietnam juga pasti ingin menang melawan kita. Ya makanya ini duel yang sangat seru. Jika kita bisa mengalahkan Vietnam, 4 poin cukup untuk berharap kita berada di posisi ketiga di grup dan lolos, karena akan diambil 4 tim peringkat 3 terbaik untuk bisa melengkapi masuk ke babak 16 besar. Itulah ya, keinginan harapan dari semua orang, tentunya bagi pemain, bagi official, termasuk dengan STY. Oke, kita tunggu info-info selanjutnya setelah tim ini tiba di Doha, di Qatar hari ini. Dengan saya Bung Ropan, ciao.